Halo Good Kids, Hai, bagaimana kabarnya hari ini? baik. Nah, lo Selmi gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik loh Seweli. Nah, lo Selmi baik. Lo Seweli percaya kalau Good Kids di rumah pasti baik-baik saja. Nah, lo sih hari ini kita mau ngapain ya? Hari ini kita mau memuji Tuhan loh Oh iya, nah Good Kids di rumah hari ini kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan, kita mau bersyukur karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Good Kids di rumah, mari kita memuji Tuhan dengan pujian setinggi-tingginya langit. Lo saya ajak Good Kids semua untuk bangkit berdiri ya. Kita mau bersemangat untuk memuji Tuhan. Yuk bertepuk tangan untuk Tuhan. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Dari awal kita nyanyikan pujian ini, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasihnya Yesus kepada kita. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau masih berikan kesempatan bagi kami untuk boleh berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau menuntun kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Good Kids di rumah, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Gimana cara kita untuk persiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan? Dosa Selmi, gimana caranya ya? Duduk yang tenang, Ah. fokus pada Tuhan. Pokoknya harus fokus deh pada Tuhan. Ya, kita harus fokus, duduk tenang, siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Ayo Good Kids di rumah, kita mau bersungguh-sungguh siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut
asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dari awal kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oh, si Henry, yuk Iya. ikut saya. Kemana Mas? Ikut aja pokoknya. Oke Mas. Ya, sudah sampai. Makasih Mas. Shalom adik-adik. Adik-adik ada yang tahu gak kenapa sih si Henry masuk pakai tutup-tutup mata segala? Itu contoh sederhana dari iman. Si Henry nggak bisa lihat apa-apa, semua gelap, nggak tahu di depan akan ada halangan, rintangan. Tapi Lause Henry cuma percaya aja sama Lause Jimmy yang akan pimpin Lause Henry sampai ke tempat ini dengan selamat. Hari ini kita mau kembali belajar tentang iman. Kita belajar dari Bapak Abraham yang dengan imannya dia disebut sebagai bapak orang beriman. Kita berdoa dulu ya. Bapa kami dalam surga, puji Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Kami sekarang mau belajar firman Tuhan. Berkati setiap kami yang akan mendengar firman, berkati setiap peralatan yang akan kami pakai, berkati Lause kami yang akan bercerita. Kami serahkan waktu ke depan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Di situ diceritakan, kita mundur sedikit ya ke pasal 11 bagian akhir. Abraham memulai perjalanannya dari tanah kelahirannya di Ur Kasdim. Di situ dia sama papanya Terah mulai berangkat ke tanah Kanaan bersama keluarganya. Setelah sampai di tanah Haran, mereka berhenti, mereka menetap dan tinggal di situ. Sampai saat Abraham berumur 75 tahun, hidupnya sudah tenang, nyaman, udah banyak ternak, punya banyak hamba, begitu enak. Suatu hari Allah berfirman sama dia,
Allah berfirman, "Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar, memberkati engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Wah, adik-adik kalau semua tanya, kalau kita atau adik-adik yang jadi Bapak Abraham, kita akan gimana ya? Umur udah 75 tahun, hidup udah enak, udah nyaman, udah tenang. Disuruh pergi ke tempat yang bahkan kita nggak tahu ada di mana. Susah banget ya. Kalau saya Inggris terus jauh juga nggak ngerti juga gitu ya harus gimana. Tapi hebatnya Bapak Abraham taat. Dia taat kepada firman Tuhan. Dia bersama istrinya Sarah, saudaranya Lot. Dia membawa seluruh ternaknya, hamba-hambanya. Dia pergi mengikuti apa yang Tuhan firmankan. Iman yang luar biasa. Kita lewat pelajaran Bapak Abraham hari ini kita belajar paling tidak dua hal. Satu, kita belajar tentang iman. Bapak Abraham beriman kepada Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus beriman sama Tuhan kita ya. Kita apalagi di tengah situasi kayak sekarang ini ya. Hari-hari ke depan kita nggak tahu akan seperti apa. Pandemi nggak tahu kapan berakhirnya. Tapi berharap kita semua beriman sama Tuhan kita. Tuhan pasti beserta kita melalui setiap hal dalam hidup kita. Itu pertama ya, kita harus beriman. Kedua, taat. Karena beriman, Bapak Abraham taat. Karena dia beriman sama Tuhan, dia taat mengikuti segala perintah Tuhan. Kita juga harus begitu. Kalau kita beriman sama Tuhan kita harus taat sama segala perintah Tuhan. Satu contoh sederhana wujud ketaatan kita adalah kita taat sama papa mama kita di rumah. Khususnya sekarang ya, saat kita harus terus-menerus ada di rumah. Nggak boleh keluar, belajar di rumah, segala sesuatu dilakukan di rumah. Kita berusaha untuk taat sama papa mama kita. Kita akan jadi berkat saat kita taat sama papa mama kita. Bisa ya? Ya, kita semua janji ya, kita mau beriman dan taat seperti pelajaran kita hari ini dari Bapak Abraham. Sekarang kita hafalkan ayat ya. Ayat hafalan hari ini terambil dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Sekali lagi ya. Ibrani pasal 11 ayat ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Kita coba nanti adik-adik coba ya. Agak panjang, tapi pasti bisa. Satu hal lagi sebelum kita tutup. Dengan iman dan ketaatan Abraham, Tuhan mengenapi janjinya kepada Abraham. Tuhan memberkati Abraham menjadi bangsa yang besar, keturunannya bangsa Israel, bangsa yang besar, dan memiliki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan yang lebih penting lagi, sesuai janji Allah, oleh Abraham segala kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kalian tahu, yaitu melalui kelahiran Tuhan Yesus, juru selamat kita. Dengan kelahiran Tuhan Yesus, kita semua mendapatkan berkat, mendapat jaminan keselamatan. Luar biasa ya. Yuk, kita tutup dalam doa.
Kita sama-sama berdoa ya. Dengan sungguh-sungguh kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih kami hari ini boleh belajar dari Bapak Abraham dengan imannya yang luar biasa, dengan ketaatannya kepada Tuhan yang luar biasa. Ajar kami Tuhan di tengah situasi saat ini, ajar kami punya iman, kami percaya Tuhan beserta kita, Tuhan menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita yang kita nggak tahu, tapi kami percaya Tuhan menyertai. Kami juga mau taat kepada firman Tuhan. Kami mau rajin berdoa, kami mau rajin beribadah, kami mau taat. Paling tidak pertama dengan orang tua kami mau jadi anak-anak yang taat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Nah, good kids, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Salmi, berikan persembahan pada Tuhan tuh gimana sih ya? Dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus. Dan dengan penuh sukacita. Nah, sambil kita mempersiapkan persembahan kita mau nyanyikan pujian Tiada Berkesudahan Kasih Setianya Tuhan. Yuk, good kids, dengan sukacita kita persiapkan persembahan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Tiada Berkesudahan Kasih Setia Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, pam param pam, sungguh amat baik, pam param pam, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, pam param pam, sungguh amat baik, pam param pam, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari good kids, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan, Engkau boleh memakai persembahan kami biarlah menjadi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah good kids, ibadah kita pagi ini telah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Bye. Tuhan Yesus berkati.